Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsona Indi, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diskusi mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan tema Perbandingan Masalah Pendidikan OECD dan Indonesia, serta pembelajaran dari kurikulum Jepang. Berikut pembahasan saya berdasarkan materi pengayaan sesi 9.1 tentang isu ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD dan materi pengayaan sesi 9.2 studi kurikulum Jepang, serta kaitannya dengan modul 7 tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam materi pengayaan sesi 9.1, Choi dan Chang 2021 mengidentifikasi 5 isu besar terkait ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD, yaitu 1. Ketimpangan di pendidikan dasar, 2. Kesenjangan dukungan di perguruan tinggi, 3. Isu keberagaman migran, 4. Kurangnya payung hukum yang kuat terkait pemerataan, dan 5. Kesenjangan gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Setelah mempelajari kelima isu tersebut, saya melihat bahwa beberapa di antaranya juga muncul di tempat saya bertugas di SDN Kesatrian 1 Kota Malang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Salah satu yang paling jelas adalah ketimpangan di pendidikan dasar karena faktor ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang dialami siswa mengakibatkan kesulitan belajar akibat kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai dan sumber daya belajar di rumah. Ada siswa yang didukung penuh oleh keluarga, memiliki perangkat belajar, memiliki pendampingan, namun ada pula yang terbatas dari sisi fasilitas seperti gawai, data internet, maupun bahan belajar lainnya. Kondisi inilah yang mempengaruhi kemampuan awal, terutama literasi, numerasi, dan motivasi belajar. Hal serupa juga disampaikan dalam laporan OECD bahwa ketimpangan kemampuan dasar sering muncul sejak SD dan jika tidak ditangani sejak awal, akan terus terbawa hingga ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, sekolah kami juga menghadapi kebutuhan intervensi dini, seperti adanya siswa yang memerlukan remedial, layanan belajar tambahan, dan pendekatan pembelajaran berdiferensi. Ini sejalan dengan masalah yang dialami negara OECD, yaitu adanya kelompok siswa yang memerlukan dukungan lebih intensif. Namun ada beberapa isu OECD yang tidak terlalu relevan di lingkungan sekolah kami. Misalnya keberagaman migran yang merupakan isu besar di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Di SDN Kesatrian 1, konteks migran hampir tidak ada, hingga tantangan seperti hambatan bahasa atau integrasi sosial bukan menjadi persoalan utama. Isu lainnya adalah kesenjangan gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Di level sekolah dasar, anak laki-laki dan perempuan masih mendapatkan kesempatan belajar yang relatif setara. Perbedaan gender dalam masa depan pendidikan dan pekerjaan baru terlihat ketika memasuki jenjang lebih tinggi, sehingga tidak terlalu tampak di lingkungan sekolah kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa masalah OECD juga terjadi di sekolah saya, khususnya terkait ketimpangan kemampuan dan akses belajar. Sementara isu lain tidak terlalu menonjol karena konteks sosial yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara negara OECD mengatasi permasalahan tersebut? Pada artikel sesi 9.1 menjelaskan bahwa negara OECD menanggapi permasalahan tersebut dengan berbagai strategi yang bersifat komprehensif. Beberapa langkah penting yang mereka lakukan antara lain, 1. Mengurangi ketimpangan di sekolah dasar. Negara OECD memperkuat intervensi dini, penguatan literasi dan numerasi, serta program kesiapan sekolah. Mereka juga memberikan pendanaan khusus bagi sekolah yang memiliki banyak siswa dari keluarga kurang mampu. 2. Reformasi dukungan pendidikan tinggi. Strategi yang dilakukan meliputi pemberian beasiswa, pengurangan biaya kuliah, bantuan hidup, hingga program jembatan bagi mahasiswa berisiko. Tujuannya untuk memastikan bahwa kesenjangan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi seseorang
untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi. 3. Kebijakan keberagaman migran. Negara OECD mengembangkan pendidikan multikultural, layanan bahasa, serta pelatihan bagi guru agar mampu mengelola kelas dan keberagaman latar belakang budaya. 4. Legislasi pemerataan pendidikan. Beberapa negara memperkuat aturan hukum untuk menjamin pemerataan, menerapkan affirmative action bagi kelompok rentan, serta membangun sistem akuntabilitas untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. 5. Perlindungan gender. OECD mendukung kebijakan cuti melahirkan, program kembali bekerja bagi perempuan, serta upaya peningkatan akses terhadap bidang STEM. Semua strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan merupakan agenda besar OECD, bukan hanya di tingkat sekolah dasar, tetapi sepanjang perjalanan pendidikan seseorang. Lalu, apa keterkaitannya dengan modul 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Ketika saya mencermati isi modul 7, terlihat jelas bahwa strategi negara OECD sangat sejalan dengan konsep yang dipelajari dalam modul ini. Modul 7 menekankan pentingnya studi komparatif pendidikan untuk melihat praktek terbaik dari negara lain. Kemudian intervensi dini sebagai kunci pemerataan pendidikan sebagaimana dilakukan oleh negara Finlandia, Jepang, dan Korea. Pendanaan yang adil agar kualitas pendidikan tidak bergantung pada kondisi ekonomi daerah. Kurikulum berbasis kompetensi yang juga menjadi fokus utama Jepang sebagaimana dijelaskan di materi pengayaan sesi 9.2, serta kebijakan berbasis data dan asesmen yang berfungsi sebagai alat diagnosis untuk meningkatkan mutu. Materi sesi 9.2 juga menunjukkan bagaimana Jepang melakukan reformasi kurikulum untuk meningkatkan literasi, numerasi, karakter, dan kecakapan abad 21 sesuai dengan prinsip dalam modul 7 bahwa reformasi kurikulum adalah fondasi peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas sistem pendidikan di Jepang sebagaimana dijelaskan dalam materi pengayaan sesi 9.2, terutama terkait kurikulum dan hubungannya dengan pencapaian PISA yang tinggi. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang kualitas pendidikannya terbaik di dunia, dan konsisten ini terlihat dari skor PISA yang berada di atas rata-rata OECD. Ada beberapa fondasi penting di balik pencapaian tersebut. 1. Sistem pendidikan Jepang dikenal kuat karena kurikulum nasionalnya sangat terstruktur melalui course of study. Kurikulum ini memberi arah yang jelas bagi semua sekolah, namun tetap memberi ruang fleksibilitas bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran. 2. Filosofi kurikulumnya berlandaskan konsep Zest for Life atau Ikiro Chikara yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, keterampilan berpikir kritis, karakter, dan kemandirian, sehingga membuat siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Kurikulum Jepang juga fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan sains yang merupakan inti dari penilaian PISA. Revisi kurikulum terbaru menekankan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penerapan konsep dalam situasi nyata sehingga siswa terbiasa dalam memecahkan masalah, bukan hanya sekadar menghafal. Selain itu, sistem asesmen dan supervisi di Jepang juga digunakan untuk perbaikan pembelajaran, bukan untuk menghukum sekolah. Perlu didorong untuk berkolaborasi dan melakukan refleksi dan meningkatkan profesional berkelanjutan. Budaya belajar masyarakat Jepang yang disiplin dan menghargai pendidikan juga turut memperkuat keberhasilan ini, menjadikan performa siswa mereka stabil di atas rata-rata OECD dalam PISA. Secara keseluruhan, kombinasi kurikulum yang kuat, pembelajaran berbasis kompetensi, profesionalisme guru, dan budaya belajar yang positif membuat Jepang mampu mencapai hasil PISA yang tinggi secara konsisten. Sebagai penutup, dari ketiga pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa tantangan pendidikan, baik di negara OECD maupun di Indonesia,
pada dasarnya memiliki pola yang sama, terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan kualitas belajar. Melalui kajian perbandingan ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan yang tepat, intervensi yang terencana sejak dini, serta penguatan kurikulum berbasis kompetensi merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan. Pembelajaran dari negara seperti Jepang menunjukkan bahwa kurikulum yang jelas, profesionalisme guru, budaya belajar yang positif, serta evaluasi yang berorientasi pada perbaikan dapat menghasilkan peningkatan capaian belajar yang signifikan. Harapannya, wawasan ini dapat menjadi inspirasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.